Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Mari kita persiapkan hati dan hidup kita untuk datang menyembah Tuhan. Saya percaya bahwa Allah hadir dimanapun kita berada pada saat ini. Mari kita mau menyembah Tuhan. Kita mau mengucap syukur atas segala kebaikan dan kemurahan-Nya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Ku rindu setiap waktu ya Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu.
Terima kasih Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan akan segala perbuatan tangan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, dengan penuh kerendahan hati, kami datang kepada Engkau. Kami merindukan jamahan-Mu, kami merindukan lawatan-Mu ya Tuhan, lebih lagi dan lebih lagi. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur dan akan memulaikan ibadah kami. Kami akan memuji Engkau, Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Oke, sekali lagi saya menyapa kita yang ada di rumah, Shalom. Haleluya, saya percaya bahwa kita semua pada hari ini ada dalam keadaan yang bersuka cita oleh karena Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Mari kita senantiasa memuji Tuhan, kita akan mengangkat pujian ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Haleluya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang berhenti. Waktu itu mulut kita penuh dengan
kemuliaan bagi Allah yang hidup. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saatnya kita akan mau mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Mari kita persiapkan hati kita dengan kita mau mengangkat pujian. Lingkupiku dengan sayapmu. Haleluya Yesus, haleluya. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupi kami ya Tuhan, haleluya. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya, terima kasih ya Tuhan. Engkaulah Allah yang senantiasa kami andalkan. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan kembali merenungkan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang akan mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memberikan hati kami yang terbaik untuk Engkau. Haleluya, amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Apa kabarnya? Semoga Bapak Ibu Saudara semuanya dalam keadaan yang baik. Apakah Bapak Ibu masih ingat sama saya? Masih ingat ya Bapak Ibu ya? Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan bersama-sama kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini bisa menjadi kekuatan bagi setiap kita Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu Saudara, beberapa hari yang lalu saya mendapatkan satu berita WhatsApp. Ada seorang jemaat yang bertanya kepada Ibu Iva. Dan pertanyaannya kira-kira seperti ini ya. Untuk apa sih kita berdoa lagi begitu ya? Toh setelah berdoa tidak ada jawaban doa. Kita berdoa supaya corona ini bisa berakhir.
Ternyata tidak juga berakhir. Dan kita juga berdoa supaya kalau yang sakit itu bisa disembuhkan. Ada yang sembuh, ada juga yang tidak. Bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara, bukan hanya berkaitan dengan corona, ada juga saya dengar jemaat yang sedang sakit. Beberapa waktu yang lalu ada Bapak Ibu yang menelpon dan akhirnya kita doakan dan belum kunjung sembuh juga. Dan bukan hanya soal penyakit Bapak Ibu. Mungkin ada juga yang berdoa, Tuhan, saya mau bekerja. Tapi sampai sekarang belum dapat pekerjaan. Dan oleh karena kita berdoa, kita berharap kepada Tuhan, dan pada akhirnya doa kita belum dijawab sampai sekarang, kita mulai menyimpulkan, sepertinya Allah itu tidak baik. Sepertinya Allah itu tidak mengasihi saya. Nah, Bapak Ibu Saudara, memang betul hari-hari ini banyak di antara kita yang sensitif ya. Mulai sensitif, mulai khawatir, mulai takut, mulai cemas. Oleh karena apa? Oleh karena situasi ini membuat kita jadi bingung. Kita tidak tahu harus berbuat apa. Saya rasa tidak hanya Bapak Ibu yang bingung, saya juga bingung. Bahkan seluruh orang di dunia ini pun bingung. Apa yang akan terjadi ke depan? Kita tidak tahu. Sekolah tidak tahu mau bagaimana ke depan. Gereja juga tidak tahu mau bagaimana ke depan. Dan pemerintah juga bingung bagaimana ke depan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam situasi seperti ini seringkali kita cepat-cepat untuk menyimpulkan, cepat-cepat untuk membuat kesimpulan. Secara khusus dalam kita orang-orang percaya, orang Kristen, langsung kita menyimpulkan, Tuhan itu tidak baik, Tuhan itu tidak mengasihi, dia tidak punya kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau Bapak Ibu kita semua jangan terlalu buru-buru untuk menyimpulkan. Kalau kita mengatakan bahwa Allah itu tidak baik, kalau kita mengatakan bahwa Allah itu tidak memiliki kasih atau tidak mengasihi saya, itu berarti apa yang kita simpulkan itu sudah bertentangan dengan apa yang firman Tuhan katakan. Apa yang kitab suci katakan Bapak Ibu Saudara. Bahwa dia adalah Allah yang baik dan dia adalah Allah yang mengasihi kita. Dan dia adalah Allah yang menjawab doa. Namun jawaban doa itu seringkali tertunda. Nah Bapak Ibu, kadang-kadang kita nggak mengerti apa rencana dan maksud Tuhan. Tetapi yang jelas Bapak Ibu, dalam situasi seperti ini, janganlah kita langsung membuat kesimpulan. Nah, Bapak Ibu Saudara, waktu kecil ya, saya itu dilarang sama orang tua saya untuk mandi sungai ya. Padahal saya suka sekali mandi sungai, mandi ke sungai seperti itu ya. Orang tua saya bilang, nggak boleh kamu mandi sungai. Saya tanya, kenapa? Saya kan mau mandi sungai, mau sama teman-teman. Dan saya marah kepada orang tua saya dan saya berpikir bahwa orang tua saya itu jahat. Dia melarang apa yang menjadi kesenangan saya. Nah, orang tua saya menjelaskan, kamu dengar berita bahwa banyak orang tenggelam di sungai itu kalau tidak diawasi seperti itu oleh orang tua. Tapi saya sebagai anak-anak tidak bisa menerima itu Bapak Ibu Saudara. Dan kadang-kadang juga pulang dari sekolah saya pengen main terus sampai malam. Dan orang tua saya bilang, pulang, makan, belajar. Dan saya kira orang tua saya itu jahat. Orang tua saya itu tidak baik. Dia melarang kesenangan saya. Nah kadang-kadang mungkin juga ada saudara anak muda ya yang main game dari pagi sampai malam. Kadang-kadang orang tua larang dan suruh makan, suruh belajar. Saudara mengatakan, orang tua jahat, tidak baik. Kita langsung cepat menyimpulkan Bapak Ibu Saudara. Sama seperti sikap saya waktu kecil itu yang menyimpulkan orang tua saya jahat, tidak mengasihi saya, dia tidak baik kepada saya. Padahal ada tujuan daripada orang tua saya yang terbaik untuk saya Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita mengingat kisah daripada Ayub
bagaimana dia seorang yang saleh, dia seorang yang baik, dia seorang yang selalu mempersiapkan diri untuk menyembah Tuhan. Bahkan dia menguduskan anak-anaknya setiap hari, Bapak Ibu. Tapi apa yang terjadi dalam kehidupan Ayub? Kita semua tahu cerita itu, Bapak Ibu saudara-saudara. Dan dari kisah Ayub ini kita bisa belajar. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, hari ini saya mau kita semua merenungkan pertanyaan ini, ya. Apa yang kita lakukan pada saat kita khawatir? Apa yang kita harus lakukan pada saat kita khawatir? Apa yang harus kita lakukan pada saat kita punya pergumulan yang berat? Apa yang harus kita lakukan pada saat iman kita sudah mulai tergoncang? Nah, tanda-tanda iman kita mulai tergoncang ya itu tadi, Bapak Ibu. Kita sudah mulai meragukan kasih Tuhan. Kita sudah mulai meragukan kebaikan Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar dari 1 Petrus pasal yang ke-5, Bapak Ibu saudara, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Mari Bapak Ibu yang punya Alkitab, buka Alkitabnya 1 Petrus pasal yang ke-5, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan bacakan Bapak Ibu saudara. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat yang ke-9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, dari bacaan ini ada 4 hal yang saya mau bagikan Bapak Ibu saudara-saudara bagi kita semua. Apa yang harus kita lakukan pada saat-saat seperti ini? Saat kita khawatir, kita punya pergumulan yang berat, pada saat iman kita sedang tergoncang Bapak Ibu saudara. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, di dalam ayat yang ke-7 tadi dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sekali lagi, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Itu artinya ada penyerahan yang total kepada Tuhan. Yang pertama, waktu kita dalam keadaan khawatir, takut, gundah gulana, bergumul dan lain sebagainya, marilah kita untuk tetap berdoa. Sekali lagi, marilah kita untuk tetap berdoa. Katakan dulu kanan kiri, tetap berdoa ya. Nah, tetap berdoa ya. Nah, di dalam kita berdoa itu Bapak Ibu Saudara, mari kita betul-betul menyerahkan segala kekhawatiran kita itu kepada Tuhan. Seringkali Bapak Ibu, kita itu susah sekali untuk berdoa, ya. Ada banyak tantangan untuk kita untuk tidak berdoa, Bapak Ibu Saudara, ya. Dan kami dari gereja setiap hari mengirimkan kepada Bapak Ibu renungan setiap pagi, dan kami juga mengajak Bapak Ibu untuk berdoa. Saya tidak tahu berapa orang yang masih tetap setia berdoa dan membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang kami kirimkan Bapak Ibu Saudara. Tapi saya percaya jemaat Anugerah maupun Bethesda, Bapak Ibu tetap mendengarkan renungan atau firman Tuhan yang kami berikan. Amin. Coba tanya kanan kiri dulu. Tiap hari baca renungan nggak? Nah, Bapak Ibu Saudara, marilah serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Tahun yang lalu saya sudah pernah berulang-ulang bercerita ini Bapak Ibu Saudara. Saya pernah dilanda dengan satu ketakutan yang sangat mendalam, di mana pada waktu itu orang tua saya hampir meninggal
karena tensinya turun, kecapean, dan harus dibawa ke rumah sakit. Dia tidak sadarkan diri lagi dan 3 hari diopname di rumah sakit. Dan itu membuat saya shock dan saya menjadi sangat khawatir dan takut, Bapak Ibu Saudara. Dimulai dari situ, Bapak Ibu Saudara. Dan di dalam pergumulan itu saya banyak membaca firman Tuhan dan saya banyak berdoa kepada Tuhan. Memang sulit, Bapak Ibu. Kadang-kadang pikiran itu, ketakutan itu betul-betul atau begitu menguasai kita sehingga kita tidak dapat berdoa. Kita tidak bisa berfokus berdoa kepada Tuhan. Kenapa? Karena kekhawatiran itu begitu kuat datang. Saya tidak tahu apakah ini kuasa gelap atau apa, tapi yang jelas waktu saya melewati itu tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Tapi satu hal yang pasti, saya paksakan diri saya, Bapak Ibu Saudara. Saya disiplin diri saya untuk saya tetap berdoa kepada Tuhan. Dan saya setiap hari menyerahkan kekhawatiran saya itu kepada Tuhan. Tuhan, saya percaya rencanamu yang terbaik. Ya. Dan setiap hari, Bapak Ibu Saudara, saya bergumul dengan hal itu. Belum lagi di tahun yang sama pada waktu bapak saya sakit, banyak dari teman-teman bapak saya dipanggil Tuhan, meninggal. Itu menambah kekhawatiran saya, menambah ketakutan saya. Belum lagi seringkali ada pikiran-pikiran yang mengatakan, waduh, saya belum bisa berbuat banyak kepada orang tua saya, belum bisa menyenangkan mereka. Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal-hal di dalam pikiran saya membuat saya tambah khawatir dan tambah takut. Belum lagi, waduh, bagaimana dengan istri saya kalau saya mati, bagaimana? Seperti itu ya Bapak Ibu Saudara. Nah, kekhawatiran itu terus muncul, terus datang. Tetapi Bapak Ibu, saya mengambil komitmen, saya harus tetap berdoa. Saya harus tetap menyerahkan semua kekhawatiran saya kepada Tuhan. Puji Tuhan, sampai sekarang saya hidup dan saya sudah tidak lagi khawatir seperti dulu, Bapak Ibu Saudara. Ya, memang prosesnya memakan waktu, tetapi waktu kita tetap berdoa kepada Tuhan, percayalah, damai sejahtera Allah akan memenuhi kita dan akan menolong kita. Dan pelan-pelan kekhawatiran itu akan memudar, kekhawatiran dan ketakutan itu akan hilang dari kita, Bapak Ibu Saudara. Sama seperti ketika mati lampu, lalu kita hidupkan lampu, nah sinar itu akan memenuhi ruangan yang gelap itu. Dan waktu kita juga menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka saya percaya bahwa terang Tuhan itu akan memenuhi setiap hati kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi tetap berdoa ya, bilang kanan kiri, ayo tetap berdoa. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara, apa yang kita lakukan pada saat kita khawatir, punya pergumulan yang berat, atau iman kita sedang tergoncang. Di dalam ayat yang ke-8 tadi dikatakan bahwa sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Yang kedua, berjaga-jagalah. Bilang kanan kiri, berjaga-jaga ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita harus senantiasa menyadari bahwa setiap hari kehidupan kita itu diperhadapkan dengan tantangan, pergumulan, dan persoalan. Dan bukan hanya itu, tetapi kita harus menyadari bahwa iblis juga mengambil kesempatan, Bapak Ibu, ketika dia melihat iman kita mulai goncang. Ketika iblis melihat bahwa kita mulai mempertanyakan Tuhan, nah disitulah iblis akan mencoba untuk mengambil alih pikiran kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita harus berjaga-jaga. Jangan sampai iblis menguasai hati dan pikiran kita, Bapak Ibu Saudara. Satu contoh saja, Bapak Ibu Saudara, pada masa COVID seperti ini, kita tidak bisa kemana-mana, kita tidak bekerja, dan juga kita mulai ada yang sakit seperti itu. Nah, kita mulai mempertanyakan Tuhan, apakah Tuhan baik, apakah Tuhan punya kasih. Wah, disitulah iblis akan mulai datang dan dia akan menambah-nambahkan, Bapak Ibu Saudara, sehingga kita pada akhirnya membuat kesimpulan, oh iya, Tuhan itu nggak ada, Tuhan itu tidak baik, Tuhan itu tidak mengasihi saya. Dan kita terjebak
Dan pada akhirnya kita tidak lagi mempercayai firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan Allah adalah kasih. Tetapi pikiran kita mengatakan, oh tidak, Allah tidak mengasihi saya. Nah Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Iblis bisa mengambil kesempatan. Nah untuk itu kita harus berjaga-jaga Bapak Ibu Saudara. Nah waktu kita mulai lengah, ingat Tuhan. Dan mulai minta Tuhan tetap terus memberikan kepada kita kekuatan. Nah, Bapak Ibu, ada satu ayat lain di dalam Lukas pasal yang ke-21, ayat yang ke-36 dikatakan begini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Jadi poin yang pertama tadi, kita tetap terus berdoa. Sambil kita berdoa, kita juga berjaga-jaga Bapak Ibu Saudara. Amin. Bilang kanan kiri, ayo berjaga-jaga senantiasa. Nah, yang ketiga Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan pada saat kita khawatir, pada saat kita punya pergumulan yang berat, pada saat iman kita tergoncang? Yang pertama tadi adalah tetap berdoa, yang kedua berjaga-jaga, yang ketiga adalah di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Dia di sini adalah iblis tadi ya. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi selain kita berjaga-jaga, yang ketiga kita juga harus aktif Bapak Ibu Saudara untuk melawan tipu muslihat iblis itu dengan iman kita. Lawan tipu muslihat iblis itu dengan iman kita Bapak Ibu Saudara. Iman itu dari mana datangnya? Iman itu datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Ya. Nah, bagaimana kita melawan tipu muslihat iblis? Ya dengan iman. Dengan firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan, dan kita lakukan setiap hari Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita bisa melawan iblis kalau kita tidak punya firman Tuhan di sini? Nah, untuk itu ini semua ada kaitannya Bapak Ibu Saudara. Ya, kita harus tetap terus juga merenungkan firman Tuhan supaya kita bisa melawan tipu muslihat iblis itu Bapak Ibu Saudara. Kalau kita nggak punya pengetahuan akan firman Tuhan, kita mudah sekali ditipu. Saya mau cerita satu pengalaman Bapak Ibu Saudara. Pengalaman ini memang sangat menyedihkan bagi saya dan bagi istri saya, tetapi saya anggap ini sebuah pembelajaran Bapak Ibu Saudara. Ya, saya itu tidak punya mobil Bapak Ibu Saudara. Ya, pengen punya mobil. Sampai sekarang tidak punya mobil. Nah, beberapa tahun yang lalu, saya dan istri saya bilang, yaudah gimana kalau kita mengambil mobil second, ya, begitu ya. Karena di Batam banyak jual mobil second, ya, begitu. Tapi Bapak Ibu, terus terang saya tidak tahu menahu mengenai mobil, ya. Mengenai mesin, saya tidak tahu. Bagaimana merawat mobil juga saya tidak tahu. Dan melihat kondisi mesin yang bagus juga saya tidak tahu. Dan akhirnya, ya udahlah, ya. Dengan iman yang kosong, dengan iman yang bodoh, ya, tidak tahu mengenai mobil, kami putuskan beli mobil. Nah, waktu itu kami lihat satu mobil Bapak Ibu, dan karena saya tidak tahu, saya ajak satu mahasiswa. Katanya mahasiswa ini dia punya pengalaman dulu kerja di bengkel. Nah, saya tidak tahu bagaimana kebenarannya, saya tidak terlalu cek juga. Tetapi yang jelas, yaudahlah kamu ikut saya, kita lihat mobil itu Bapak Ibu. Lalu kami pergi lihat mobil itu. Lalu setelah lihat mobil itu, lihat begitu. Saya nggak ngerti mesinnya bagaimana, nggak ngerti. Lalu saya bilang, bagaimana mobil ini? Sama mahasiswa itu. Mahasiswa itu juga lihat dan kayak bingung-bingung begitu. Tapi dia bilang, sepertinya oke Pak, sepertinya lumayan, dan lain sebagainya. Benar ya, saya bilang. Saya hanya percaya kepada apa yang dia katakan begitu ya. Karena saya nggak ngerti, saya juga nggak tahu dia ngerti atau nggak. Akhirnya apa? Saya putuskan beli mobil itu Bapak Ibu Saudara. Mobil second itu.
Lalu singkat cerita ya, saya pakai mobil itu beberapa hari, ternyata waduh, banyak sekali masalahnya mobil itu Bapak Ibu ya. Dan saya ditipu ternyata ya, ditipu. Dan rasanya tidak enak sekali Bapak Ibu Saudara. Ada yang enak, ada yang senang kalau ditipu? Tidak ada ya Bapak Ibu Saudara ya. Nah, tapi satu hal saya belajar Bapak Ibu dari peristiwa itu, bahwa saya tidak mau sembarangan lagi Bapak Ibu Saudara. Ya, ketika mau membeli barang begitu, saya mau pastikan oh barang itu atau mobil itu bagus. Dan dari sini Bapak Ibu saya belajar Bapak Ibu. Kalau kita nggak punya pengetahuan firman Tuhan, kita itu mudah ditipu oleh iblis. Jadi Bapak Ibu, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, supaya kita nggak mudah ditipu sama iblis. Kalau kita nggak punya pengetahuan yang mendalam tentang firman Tuhan, kita akan mudah sekali ditipu seperti saya ditipu. Saya tidak tahu mengenai mobil, lalu akhirnya orang bilang, oh ini bagus-bagus. Ya saya percaya saja, karena saya tidak tahu. Lalu sama juga dengan pengalaman iman kita Bapak Ibu. Kita bilang, iblis akan bilang kepada kita, oh Tuhan itu nggak baik, oh Tuhan itu nggak mengasihi, dan Tuhan itu jahat dan lain sebagainya, atau Tuhan itu nggak ada dan lain sebagainya Bapak Ibu Saudara. Dan karena pengetahuan kita tidak kuat, dan akhirnya apa, kita percaya. Nah untuk itu perdalam iman Bapak Ibu dengan apa? Mendengar firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Coba sama-sama Bapak Ibu kita bilang, iman timbul dari, kok nggak dengar Bapak Ibu? Coba lebih keras lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Wah, luar biasa. Ya. Nah, itu yang ketiga. Lawan tipu muslihat iblis dengan iman. Kita harus punya iman yang kuat, punya pengetahuan firman Tuhan, supaya kita bisa melawan tipu muslihat itu Bapak Ibu. Dan yang terakhir, ya, bagaimana, apa yang harus kita lakukan pada saat kita khawatir, punya pergumulan yang berat, dan iman kita sedang tergoncang. Yang keempat adalah, ingatlah senantiasa bahwa Allah itu adalah kasih, dan Allah senantiasa mengasihi kita. Sekali lagi, ingat bahwa Allah itu adalah kasih, dan Allah senantiasa mengasihi kita. Bapak Ibu, di dalam 1 Petrus tadi, pasal yang kelima ayat 10 tadi dikatakan, ayat yang ke-10, dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ingat bahwa Allah itu adalah kasih, dan Dia senantiasa mengasihi kita, mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan percayalah Bapak Ibu Saudara, bahwa Allah akan menolong setiap kita dalam segala pergumulan kita Bapak Ibu. Di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 16 dikatakan, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Jadi Bapak Ibu, kita nggak boleh keluar dari lingkaran kasih Allah. Kita harus tetap berada di dalam kasih Allah. Di dalam Allah, sebab Allah adalah kasih. Dan percayalah Bapak Ibu Saudara, bahwa kasih Allah tidak pernah luntur kepada setiap kita Bapak Ibu. Allah adalah kasih. Beberapa waktu yang lalu saya mengikuti satu seminar online seperti web seminar begitu, dan pertanyaan yang sama juga diajukan oleh para peserta Bapak Ibu. Apakah COVID ini dari Allah? Apakah Allah begitu jahat sehingga mengirimkan COVID ini supaya kita bertobat dan kita menderita dan lain sebagainya Bapak Ibu Saudara. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul kepada pembicara ini Bapak Ibu Saudara. Namun pembicara ini mengatakan dengan sangat sederhana, dia katakan, saya tidak tahu jawabannya. Kenapa COVID ini bisa ada? Kenapa ini bisa terjadi dan lain sebagainya. Tapi satu hal yang saya tahu, bahwa Allah adalah kasih.
Dan Allah tidak pernah berhenti mengasihi kita. Kasih itu adalah identitas Allah. Allah adalah kasih. Tidak ada apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Akan maut sekalipun Bapak Ibu Saudara, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Ingat, Allah mengasihi engkau. Allah mengasihi saya. Kalau kita pegang ini Bapak Ibu Saudara, maka kita akan tetap terus yakin bahwa Tuhan akan memelihara kita. Kita tetap yakin bahwa ada rencana yang terbaik dalam segala situasi yang buruk sekalipun Bapak Ibu Saudara. Tuhan punya rencana yang baik bagi kita. Sekalipun situasi begitu buruk. Kenapa? Karena Allah adalah kasih dan Dia mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya. Ingat, Allah adalah kasih. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada 4 hal yang harus kita lakukan atau kita renungkan pada saat kita khawatir, punya pergumulan yang berat, pada saat iman kita mulai tergoncang. Yang pertama adalah tetap berdoa. Jangan pernah berhenti untuk berdoa. Serahkan semua kekhawatiranmu, serahkan semua pergumulanmu kepada Tuhan, serahkan segala sakit penyakitmu kepada Tuhan, dan percayalah bahwa Tuhan akan menjawab sesuai dengan kehendaknya dan yang terbaik bagi kita. Itu yang pertama, tetap berdoa Bapak Ibu Saudara. Yang kedua adalah berjaga-jaga. Senantiasa berjaga-jaga Bapak Ibu Saudara. Pada waktu kita sudah mulai goncang iman kita, kita ingat, oh tidak boleh, saya harus ingat bahwa Tuhan itu baik dan penuh kasih dan Dia akan menolong kita. Berjaga-jaga. Kita tahu iblis senantiasa berusaha untuk menghancurkan iman kita Bapak Ibu. Kita harus berjaga-jaga senantiasa. Jangan tertidur. Seperti security ya, kalau jaga malam begitu. Kalau tertidur security-nya atau penjaganya bagaimana? Ya hilanglah semua barang itu Bapak Ibu Saudara. Sama juga kalau kita tertidur, kita nggak berjaga-jaga, wah iblis bisa masuk dan dia akan bisa mempengaruhi kita. Dan mengambil semua damai sejahtera kita. Mengambil semua sukacita kita Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya apa? Kita terjatuh. Yang ketiga, lawan tipu muslihat iblis dengan iman. Perdalam pengetahuan Bapak Ibu akan firman Tuhan. Supaya kita bisa melawan tipu muslihat iblis itu. Ya, kita harus memperlengkapi diri kita dengan firman Tuhan. Seperti Sukriti juga tadi ya. Waktu ada maling masuk, kita sudah berjaga-jaga nih. Waktu maling masuk, kalau nggak ada senjata, bagaimana? Ya pasti kita habis, dihajar belak belur, ya kan? Sementara mereka pakai persenjataan yang lengkap, kita nggak pakai apa-apa. Ya habislah kita Bapak Ibu. Makanya di samping kita berjaga-jaga, kita juga punya alat untuk melawan si iblis itu, si pencuri itu Bapak Ibu. Pentungan kah? Atau borgol kah? Atau sapu kah? Atau apakah? Yang penting ada alat kita untuk melawannya Bapak Ibu Saudara. Pedang kah? Pistol kah? Atau apakah? Nah ini ilustrasi saja Bapak Ibu ya. Sama juga, kita harus punya alat, kita harus punya iman, kita harus punya firman Allah untuk melawan iblis itu. Dan kita tidak mudah tertipu Bapak Ibu. Ya, seperti yang saya gambarkan tadi. Dan yang terakhir adalah ingat senantiasa bahwa Allah itu adalah kasih dan Dia mengasihi kita. Dia adalah kasih dan Dia senantiasa mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya. Kalau kita mengingat itu Bapak Ibu Saudara, kita akan tetap terus merasa damai. Kita tidak lagi takut, kita tidak lagi khawatir. Kita percaya bahwa Allah akan menolong kita. Kiranya Tuhan menolong Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu yang bisa kami dengarkan pada hari ini ya Tuhan. Bapa, hamba berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang pada saat ini mendengarkan firman-Mu. Jikalau ada di antara mereka yang sedang khawatir, yang takut, yang gundah gulana, yang sedang galau, yang tidak tahu harus berbuat apa, yang mungkin marah juga kepada situasi ini, bahkan juga mungkin marah kepada Tuhan. Dan mungkin di antara saudara-saudaraku yang saat ini sedang tergoncang imannya ya Tuhan.
yang sedang dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran. Bapa, Tuhan tolong mereka ya Bapa. Tuhan, hamba juga berdoa buat saudara-saudaraku yang mungkin ada yang terbaring sakit ya Tuhan. Ada beberapa jemaat yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Tuhan tolong mereka ya Bapa. Kami mohon kiranya Tuhan memberikan kesembuhan kepada saudara-saudaraku ini ya Tuhan. Tuhan, hamba juga berdoa buat jemaat dan saudara-saudaraku yang saat ini sedang bergumul dengan pekerjaan. Tuhan, hamba berdoa, Tuhan tolong agar kiranya Allah membuka tingkap-tingkap langit berkat-Mu atas jemaat-Mu ya Tuhan. Supaya mereka bisa mendapatkan pekerjaan ya Tuhan. Dan bisa menghasilkan uang untuk bertahan hidup dan bisa membeli kebutuhan-kebutuhan dasar atau pokok ya Tuhan. Tuhan, hamba juga berdoa ya Tuhan untuk pemerintah kami ya Bapa, di Batam, bahkan di Indonesia. Tuhan tolong berikan hikmat kepada para pemimpin kami ya Tuhan untuk mengatasi situasi ini Bapa. Dalam memasuki new normal ini Bapa, Tuhan tolong agar kiranya pemerintah kami lebih bijaksana lagi dan kami masyarakat juga bisa lebih bijaksana lagi Tuhan. Untuk mematuhi semua protokol-protokol yang sudah ada ya Bapa. Tuhan tolong kami, lindungi kami dari sakit ini. Dan kalaupun ada mungkin saudara-saudara kami yang saat ini terkena sakit corona ya Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan menyembuhkan mereka. Tangan kasih-Mu memberikan kekuatan kepada mereka, kepada keluarga yang ada. Dan untuk saudara-saudara kami yang berduka juga kami berdoa kiranya Tuhan hiburkan mereka. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau kuatkan dan teguhkan iman kami terus ya Bapa. Supaya kami bisa tetap berdoa ya Tuhan. Dan menyerahkan semua masalah dan pergumulan kami kepada-Mu ya Tuhan. Supaya kami tetap terus berjaga-jaga ya Tuhan atas serangan dari kuasa kegelapan setan iblis. Dari pengaruh-pengaruh dunia ini ya Tuhan yang membuat iman kami tergoncang. Kami juga berdoa ya Tuhan supaya kami bisa mendisiplinkan diri kami untuk membaca firman-Mu. Supaya kami bisa melawan tipu muslihat iblis. Dan kami tidak mudah tertipu. Dan yang terakhir kami mau selalu mengingat akan kasih-Mu bagi kami ya Tuhan. Bahwa Engkau senantiasa mengasihi kami. Dan tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari arahkan pandangan-Mu kepada Bapa kita di surga, Tuhan kita Yesus Kristus. Dan terimalah berkat daripada Tuhan kita. Pulanglah dan bawalah anugerah yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan penyertaan daripada Roh Kudus senantiasa menyertai Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita sudah selesai. Mari Bapak Ibu kita naikkan pujian. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Hanya Kau yang layak Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.